menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di channel Kereta Gold. Mimin akan bahas persoalan tentang kasus sidang Ferdy Sambo. Mari kita kawal sampai menemui titik terang. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe agar Mimin rajin upload setiap harinya. Terima kasih. Denny Darko bongkar dalang dibalik kematian Brigadir J. Bukan Ferdy Sambo, tapi sosok ini. Sidang Ferdy Sambo menuju babak akhir di mana tuntutan jaksa telah dijatuhkan. Dari hukuman yang didapat para terdakwa, Ferdy Sambo adalah yang hukumannya paling berat, yakni seumur hidup. Sebelumnya Putri Chandrawati dan ajudan Ferdy Sambo lainnya dituntut selama 8 tahun penjara, kecuali Baradae alias Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun. Hal ini membuat seorang peramal sekaligus konten kreator, Denny Darko, buka suara perihal kasus tersebut. Menurut Denny, posisi Ferdy Sambo sama halnya dengan Richard Eliezer, hanya saja dengan versi yang lebih tinggi. Dengan demikian, hemat Denny, posisi Ferdy Sambo sebagai inisiator pembunuhan Brigadir J adalah sama dengan Richard Eliezer. Ferdy Sambo bisa saja sebagai orang suruhan dari oknum tertentu yang memiliki jabatan penting jika kasus ini terungkap luas. Yang namanya membela harkat dan martabat itu pakai tangan sendiri, bukan pakai tangan ajudan. Begitulah asumsi Irma Huta Barat kepada salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Ferdy Sambo. Kemunculan Irma Huta Barat yang lantang menanggapi kasus Ferdy Sambo ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam acara Uya Kuya TV, Irma Huta Barat mengkritisi saksi ahli pidana dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang bergelar profesor atau guru besar dari salah satu universitas di Indonesia ini. Tanggapan yang dilontarkan oleh profesor ini tentang kata hajar, catatan yang dibawanya sampai pertanyaan mengenai harkat martabat suku Bugis, Makassar, semua ini bertolak belakang dan menjadi bahan pembicaraan Irma Huta Barat. Irma Huta Barat yang bersekolah di sastra ilmu budaya ini menanggapi jika adat Bugis justru tidak melakukan pembelaan harkat martabat dirinya oleh orang lain. Dia, Ferdy Sambo, jika mengatakan memerintah Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir Yosua karena harkat martabat sebagai orang Bugis itu seharusnya dilakukan oleh tangan sendiri, bukan tangan ajudan, ujar Irma Huta Barat dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Mantan Kadif Propam Polri akan kembali menjalani sidang perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Sidang hari ini beragendakan duplik atau tanggapan tim kuasa hukum terdakwa atas replik jaksa penuntut umum (JPU). Selain Ferdy Sambo, dua terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga menjalani sidang dengan agenda serupa. Setelah sidang dengan agenda duplik rampung digelar, Majelis Hakim akan menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. JPU dalam repliknya meminta Majelis Hakim menolak nota pembelaan atau pledoi Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas,
Kami tim penuntut umum dalam perkara ini bahwa pledoi penasihat hukum haruslah dikesampingkan, kata JPU. Jaksa berpendapat nota pembelaan Ferdy Sambo tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menggugurkan tuntutan JPU. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Ujar jaksa. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Tambahnya, serupa replik atas pledoi Ferdy Sambo. JPU juga meminta hakim menolak seluruhnya pembelaan Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Adapun Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuatmaruf dituntut 8 tahun penjara. Beredar narasi yang menyatakan kalau Ferdy Sambo resmi dijatuhi hukuman mati. Ferdy Sambo sendiri adalah terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berita ini dibagikan oleh sebuah akun YouTube bernama Arta Informasi. Akun tersebut membagikan sebuah video terkait hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Dalam kabar yang beredar, hakim disebut telah menolak nota pembelaan atau pledoi suami Putri Chandrawati tersebut. Ambil keputusan bulat, Sambo dijatuhi vonis hukuman mati oleh hakim. Begitu narasi yang dibagikan dalam video. Sedangkan narasi yang terpampang di thumbnail video yakni, pembelaan ditolak hakim jatuhkan hukuman mati. Berdasarkan penelusuran suara.com, dikutip Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023, narasi hakim menolak pledoi Ferdy Sambo dan menjatuhi hukuman mati adalah tidak benar. Faktanya isi video sama sekali tidak menjelaskan tentang keputusan hakim yang menolak pledoi Ferdy Sambo. Video tersebut juga tidak menunjukkan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Sambo. Sebaliknya, narasi yang dibacakan dalam video diambil dari artikel berjudul "Peluang Ferdy Sambo dihukum mati". Simak dari jpnn.com pada tanggal 23 Januari tahun 2023. Isi artikel ini membahas terkait pendapat dari pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar. Dia menjelaskan soal prediksi vonis hukuman mantan Kadif Propam tersebut. Menurutnya ada kemungkinan hakim menjatuhkan pidana maksimal berupa hukuman mati terhadap Sambo. Namun Abdul menerangkan kalau vonis hukuman terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan kewenangan hakim. Selain itu, sidang lanjutan terakhir yang dijalani Ferdy Sambo beragendakan pembacaan nota pembelaan, bukan vonis hukuman. Pledoi itu dibacakan Sambo setelah dalam sidang sebelumnya ia dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kesimpulan dari penjelasan di atas, narasi Ferdy Sambo kena hukuman mati usai pembacaan pledoi adalah hoaks. Narasi itu masuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.